Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber pangan hewani, yaitu materi telur. Jenis-jenis telur ada banyak sekali yang digunakan manusia sebagai sumber pangan hewani, yaitu telur puyuh, telur angsa, telur penyu, telur itik, telur ayam negeri atau biasa kita sebut sebagai telur ayam kampung, dan telur ayam ras. Telur puyuh memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya kecil, kemudian kulitnya bertotol hitam, berat per butir telur 25 hingga 30 gram, dan dijual dalam keadaan segar ataupun dalam keadaan sudah matang, yaitu direbus baik dengan atau tanpa kulit. Telur angsa memiliki karakteristik warnanya putih tulang, kemudian ukurannya 2 kali lebih besar dari telur itik, beratnya sekitar 150 gram per butir. Namun demikian, telur angsa ini jarang dikonsumsi dan biasanya digunakan atau untuk ditetaskan. Telur penyu memiliki karakteristik berkulit lunak dan elastis, warnanya putih, kemudian walaupun telah dimasak, telur penyu tetap berbentuk cairan yang tidak bisa padat dan saat dikonsumsi akan terasa berpasir. Berat per butir telur adalah sekitar 40 gram. Biasa dijual dalam keadaan mentah, direbus, atau mentah yang sudah digarami. Telur itik. Warnanya adalah kehijauan, kemudian tekstur kulit yang lebih keras dari telur ayam negeri. Berat per butir sekitar 55 hingga 75 gram. Kemudian terkadang dijual sebagai telur asin. Dalam bentuk segar, telur dapat direbus, digoreng, atau digunakan dalam pembuatan kue dan lauk pauk. Telur itik ini bila dimasak tampak agak jernih dan rasanya kurang enak. Telur ayam ras memiliki ciri-ciri lebih besar dari telur ayam kampung, kemudian warnanya coklat, berat per butir sekitar 55 hingga 75 gram, dan biasa digunakan untuk membuat kue atau lauk pauk yang beragam jenisnya. Telur ayam kampung memiliki ciri-ciri warna putih tulang, memiliki warna kuning telur yang pekat, ukuran relatif kecil dengan berat sekitar 40 hingga 50 gram per butirnya, kemudian dijual sebagai telur segar. Cara mengkonsumsinya, dimasak setengah matang, dimakan mentah sebagai bahan campuran jamu, ataupun diolah dengan berbagai macam olahan berbasis telur. Pada slide ini Anda dapat melihat mengenai bagian-bagian telur. Yang pertama, nomor 1 adalah cangkang atau kerabang atau kita kenal dengan kulit telur. Nomor 2 adalah kuning telur. Nomor 3 adalah membran cangkang. Nomor 4 adalah putih telur atau albumin. Nomor 5 adalah ruang udara. Nomor 6 adalah kalasa atau pengikat supaya kuning telur tetap pada tempatnya. Nomor 7 adalah daerah yang akan berkembang menjadi embrio. Struktur fisik dan kimia telur. Struktur fisik tersusun dari 3 bagian, yaitu kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Sedangkan struktur kimia telur tersusun dari 4 hal. Yang pertama adalah air, protein, lemak, dan karbohidrat. Kandungan gizi telur adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Sifat fungsional dari telur yang pertama adalah daya busa atau sifat mengaerasi. Buih adalah fase gas yang terdispersi pada fase cair. Mekanisme pembentukannya adalah protein bereaksi. Protein ada 3 jenis, yaitu yang berperan dalam pembentukan busa, yaitu ovalbumin, ovomusin, dan ovoglobulin. Nah, ketika 3 protein ini bereaksi, maka akan membentuk lapiran monomolekul, di mana udara masuk. Nah, kemudian akan menimbulkan gelembung buih yang semakin lama volumenya akan semakin bertambah.
Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya buih, yang pertama adalah umur, yang kedua suhu, yang ketiga pH, yang keempat lama pengocokan, yang kelima perlakuan pendahuluan, dan yang keenam adalah penambahan bahan kimia. Buih ketika kita perhatikan, kita amati, maka pertamanya warnanya hijau, kemudian kekuningan, jernih, dan akhirnya putih kabut. Nah, protein yang membentuk buih atau busa ada 3. Yang pertama adalah ovalbumin, itu membentuk buih yang kuat. Kemudian ovomusin membentuk lapisan film tidak larut air dan menstabilkan buih. Yang ketiga yaitu ovoglobulin, yaitu meningkatkan viskositas, memperkuat penyebaran gelembung, dan melembutkan tekstur buih. Sifat fungsional telur yang kedua yaitu daya emulsi. Emulsi adalah campuran antara dua jenis cairan yang secara normal tidak dapat bercampur. Bisa OW atau oil in water atau WO atau water in oil. Nah, kuning telur merupakan emulsifier alami. Kuning telur mengandung bagian yang bersifat surface aktif, yaitu lecitin, kolesterol, dan lecitoprotein. Sifat fungsional telur yang ketiga yaitu pemberi warna. Sifat yang memberikan warna ini hanya dimiliki oleh kuning telur, yaitu pigmen kuning dari xanthofil, lutein, beta-karoten, dan kiprosantin. Dan ini biasa digunakan untuk produk-produk roti, es krim, dan saus. Langkah penanganan dan penyimpanan telur yang pertama adalah pemilihan telur. Kulit telur yang bersih, permukaan halus, warna kulit yang homogen atau tidak bernoda, bentuknya normal dan tidak berbau. Inilah yang kita pilih untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu penanganan telur. Cuci dengan air bersih, simpan di dalam lemari pendingin. Telur sebaiknya disimpan pada baki telur atau egg tray. Yang ketiga yaitu pemasakan telur. Pemasakan pada suhu minimum 85 derajat Celcius selama minimum 1 menit. Dan kita berharap bahwa kita dapat menghindari konsumsi telur mentah. Perubahan pemberian makanan terhadap karakteristik telur. Penambahan minyak nabati dan lemak hewani dalam ransum ayam dapat meningkatkan pemasukan zat gizi, menaikkan produksi telur, dan menaikkan berat telur. Menurut penelitian Sairang 1997 membuktikan bahwa modifikasi ransum burung puyuh menyebabkan peningkatan produksi telur dan berat telur. Kemudian penelitian Cell 1979 melaporkan bahwa penambahan lemak sapi sebanyak 2, 4, dan 6% dalam ransum akan meningkatkan konsumsi energi dan penurunan produksi telur pada level 6% pada musim-musim tertentu. Perubahan selama penyimpanan. Yang pertama adalah penurunan berat telur. Penurunan ini disebabkan oleh penguapan air dan keluarnya gas CO2, NH3, N2, dan kadang-kadang H2S akibat degradasi komponen putih telur. Penyebab yang lain yaitu penguapan air, terutama terjadi pada bagian putih telur. Keluarnya gas-gas tersebut berlangsung terus-menerus melalui pori-pori kulit telur sejak telur keluar dari tubuh induknya. Perubahan selama penyimpanan yang kedua yaitu bertambahnya diameter udara. Rata-rata diameter kantung udara telur ayam segar per butir adalah 1,5 cm. Nah, makin lama waktu penyimpanan, maka diameter kantung udara makin meningkat. Hal ini disebabkan terjadinya penguapan air dan gas-gas yang ada di dalam telur. Perubahan selama penyimpanan yang ketiga yaitu pergeseran kuning telur. Makin lama penyimpanan, maka posisi kuning telur bergeser dari tengah ke pinggir. Perubahan yang keempat adalah penurunan spesifik grafik telur. Hal ini disebabkan meningkatnya ukuran kantung udara, sehingga telur yang telah lama bila dicelupkan dalam air akan melayang. Yang kelima yaitu perubahan
flavor baik bau, aroma, ataupun cita rasa. Penyimpangan kulit telur yang pertama adalah telur dengan 2 kuning telur. Terjadi jika 2 kuning telur dilepaskan pada saat yang bersamaan, atau 1 buah kuning telur masuk pada saluran telur, dibungkus bersama dengan kuning telur yang dilepaskan pada hari berikutnya. Penyimpangan yang kedua yaitu telur tanpa kuning telur. Biasanya terjadi karena sebagian ovari atau oviduct terkupas. Kupasan jaringan tersebut merangsang sekresi glandula yang melepaskan bagian putih telur sehingga dihasilkan telur tanpa kuning. Yang ketiga adalah telur bernoda darah. Disebabkan oleh pecahnya sebagian darah pada saat ovulasi. Faktor yang mempengaruhi adalah pakan yang kurang mengandung vitamin A dan K, racun dari jamur yang mungkin terdapat pada pakan ayam, dan juga ayam stres. Yang keempat, yaitu penyimpangan warna kuning telur. Umumnya disebabkan oleh bahan-bahan yang ada dalam pakan. Warna burik disebabkan oleh nikarbasin, asam tanat, asam galat, atau karena keturunan. Warna platinum disebabkan oleh kekurangan vitamin A atau xanthofil, bakteri, atau infeksi oleh cacing. Yang kelima adalah penyimpangan flavor atau off flavor. Umumnya disebabkan oleh penyakit atau flavor dalam pakan. Yang keenam yaitu kulit telur lunak. Yang ketujuh yaitu kulit telur tipis atau tanpa kulit telur. Telur yang memiliki kulit telur tipis atau tanpa kulit luar sangat mudah disobek kulit dalamnya. Penyebabnya adalah kelenjar kulit telur belum masak, kadar garam terlalu tinggi, penyakit infeksi bronkitis, dan egg drop syndrome atau ayam betina baru mulai bertelur. Kemudian yang kedelapan yaitu kulit berkapur dan mengkilap. Yang kesembilan adalah bentuk yang tidak normal. Mutu telur. Berdasarkan kebersihan dan ketebalan kerabang digolongkan menjadi 4 kelas mutu, yaitu mutu pertama, mutu kedua, mutu ketiga, dan mutu keempat. Berdasarkan ukuran telur, ada 4 jenis telur. Yang pertama adalah telur besar sekali jika beratnya adalah 61 gram atau lebih per butirnya. Telur besar ketika beratnya kisarannya adalah 50-60 gram per butir. Telur medium, kisaran beratnya adalah 40 hingga 50 gram per butir. Dan telur kecil, beratnya kurang dari 40 gram per butir. Cara memperpanjang daya simpan telur yaitu dengan menutupi pori-pori kerabang atau menutupi pori-pori dari kulit telur. Sebelum dilakukan penutupan, kulit dibersihkan dengan cara direndam air bersih, atau dicuci dengan air hangat sekitar 60 derajat Celcius, kemudian kulit digosok dengan kertas amplas yang halus. Kemudian cara lagi yang lain itu dengan melapisi kulit kerabang, yaitu mencelupkan pada minyak parafin suhu 60 derajat Celcius, kemudian dapat pula dengan merendam telur utuh pada larutan kapur. Jadi ada beberapa cara untuk memperpanjang daya simpan telur. Nah, seperti juga dengan bahan pangan hewani yang lain seperti ikan, kemudian unggas, daging, kemudian susu, telur juga memiliki beberapa hot issue yang terkait dengan materi telur. Setelah ini akan kita bahas beberapa kasus yang berkaitan dengan materi telur. Kasus yang pertama adalah telur palsu. Kalau Anda lihat pada slide ini, maka Anda akan melihat ada seorang pekerja yang tidur di dalam krat-krat telur ya di sebuah grosiran di Beijing. Nah, ketika kita berpikir bahwa itu adalah telur yang asli, maka kita berpikir bahwa akan banyak sekali telur yang pecah ya. Bagaimana mungkin seorang penjual itu mengizinkan pekerjanya untuk tidur di atas krat-krat itu? Tentunya akan memberikan dampak kerugian yang besar pada usahanya, sehingga ini
menggemparkan ya, dan menyebabkan kekhawatiran besar di negara-negara yang lain karena mendengar bahwa telur yang dijual di sana adalah telur palsu. Nah, telur palsu ternyata memang ada ya. Di sini putih telur itu dibuat dengan melarutkan sodium alginat dalam air. Larutan tersebut akan terlihat seperti cairan bening yang kental dan kita akan sulit membedakannya dengan putih telur yang sebenarnya. Kuning telur dibuat dengan menyekop suatu cairan dengan pigmen kuning dan memadatkan serokan cairan tersebut ke dalam larutan kalsium klorida sehingga kuning telur dibentuk pada cetakan. Anda bisa melihat cara untuk membentuk kuning telur palsu yang menggunakan cetakan. Kemudian selaput keras itu seperti kerabang atau kulit telur, dibentuk dengan menuangkan parafin dan sejenis cairan pada telur, lalu didiamkan untuk kering. Akhirnya putih telur dan kuning telur dibungkuskan ke dalam kulit telur yang dibuat dari kalsium karbonat sehingga memang nampak persis seperti telur pada umumnya atau telur asli dari unggas. Isu yang lain yaitu adanya telur asin palsu. Kalau kita melihat bahwa umumnya telur asin itu dibuat dari telur itik. Nah, di sini ketika ada tim investigasi ya dari salah satu stasiun televisi swasta, dikatakan bahwa ada yang membuat telur asin tersebut dari telur ayam. Namun si produsen itu berbuat curang sehingga berusaha menampilkan bahwa telur ayam yang dibuat sebagai telur asin itu nampak sama seperti telur bebek. Anda bisa perhatikan di sini bahwa yang sebelah kiri adalah telur asin yang dari telur ayam, kemudian yang kanan adalah telur asin dari telur bebek, dan ini hampir mirip warnanya. Nah, ketika dilakukan penelusuran oleh tim investigasi, maka tim investigasi bisa melihat bagaimana cara membuat telur asin dari telur ayam. Telur ayam mula-mula dibersihkan, kemudian direndam dalam larutan garam yang diberi cat bangunan berwarna hijau. Tentunya ini akan berbahaya karena ini warnanya bukan dari food grade tapi dari cat bangunan yang berwarna hijau, dan tambahkan dengan penguat warna. Kemudian telur ayam direndam selama 3-5 hari, kemudian direbus dan diberi tepung kanji. Tentunya ini menjadikan konsumen harus hati-hati dan waspada terhadap penipuan yang membuat telur asin dari telur ayam. Tidak masalah, tetapi karena ini juga menggunakan cat yang bukan food grade sehingga tentu ini akan berbahaya bagi kesehatan konsumen. Pada slide ini Anda akan melihat bagaimana si produsen itu membuat telur asin yang dari telur ayam. Nah, telur ayam dibersihkan kemudian direndam larutan cuka. Tujuannya adalah supaya kulit ayam itu menjadi lebih lunak. Kemudian disuntik dengan larutan garam, direbus, dan diwarnai dengan cat sablon, penguat cat, dan pewarna khusus sehingga memiliki warna yang hampir mirip dengan telur bebek yang berwarna kehijauan. Kemudian sedikit ditaburi dengan tepung kanji agar guratan cat pada kulit telur akan tertutupi. Anda bisa melihat keuntungan jual telur asin palsu, yaitu telur asin dari telur ayam. Satu hari si produsen bisa membuat sekitar 300 butir telur dan untungnya adalah 300.000 per hari. Anda bayangkan ketika 1 bulan ya sekitar 9 juta. Mengapa? Karena sebetulnya telur ayam itu kan lebih murah daripada telur bebek sehingga si produsen berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara menipu konsumen. Lalu bagaimana kita bisa membedakan antara telur asin dari bebek, telur asin asli dengan telur asin dari ayam, ya, telur ayam. Nah, caranya adalah dengan menggosok kulit telur dengan cairan pemutih baju. Jika itu adalah telur asin palsu, maka warnanya akan memudar. Selain itu, telur asin yang asli itu tidak terdapat bercak noda cat. Sedangkan telur asin palsu itu ada bercak seperti noda cat karena kita memang sangat sulit ya untuk membuat
warna yang seragam pada seluruh bagian telur jika itu menggunakan cat tambahan. Kemudian jika telur masih berbalut tepung, bersihkan dulu tepung pembalutnya dan cermati warna kulitnya. Kulit yang asli tentu akan berwarna tetap hijau, tapi kulit yang tidak asli tentu akan muncul, yaitu seperti telur ayam yang akan muncul berwarna coklat. Nah, kuning telur asin palsu warnanya adalah kuning keputihan karena dari telur ayam. Sedangkan kuning telur asin dari bebek warnanya adalah kuning kemerahan.